few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anwar Sodik selaku dosen pengampu praktikum mata kuliah komunikasi farmasi dasar, yang saya hormati asisten dosen dan semua teman-teman saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum tentang pentingnya menjaga kesehatan, khususnya dari aspek farmasi dalam pandangan Islam. Kesehatan merupakan nikmat besar dari Allah SWT yang harus kita syukuri dan jaga dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran dan hadis, kita dianjurkan untuk memperhatikan kesehatan tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Seperti yang kita ketahui, tubuh yang sehat adalah syarat utama untuk menjalankan ibadah dengan baik. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melaksanakan sholat, puasa, haji, dan ibadah lainnya dengan sempurna. Selain itu, menjaga kesehatan juga merupakan bagian dari menjaga amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kesehatan bukan hanya tentang kesejahteraan fisik, tetapi juga bagian integral dari pengabdian kita kepada Allah SWT. Adapun prinsip-prinsip farmasi dalam Islam, yang pertama, menggunakan bahan yang halal. Islam menekankan penggunaan bahan-bahan yang halal dan thayyib atau baik dalam pengobatan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Penggunaan bahan yang halal adalah syarat utama dalam pengobatan menurut Islam. Obat-obatan yang mengandung bahan haram atau najis tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan darurat, di mana tidak ada alternatif obat yang halal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui komposisi dari setiap obat yang kita konsumsi dan memastikan kehalalannya. Prinsip yang kedua adalah menjauhi yang haram. Penggunaan bahan-bahan yang haram dalam obat-obatan dilarang kecuali dalam keadaan darurat yang tidak ada alternatif lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang diharamkan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari. Prinsip ini mengajarkan kita untuk senantiasa mencari pengobatan yang tidak melanggar syariat. Misalnya, obat-obatan yang mengandung alkohol atau bahan-bahan dari hewan yang tidak disembelih secara syariat harus dihindari. Dalam kondisi darurat, jika tidak ada pilihan lain, penggunaannya diperbolehkan, namun tetap harus dengan niat dan upaya mencari yang halal. Yang ketiga, memanfaatkan ilmu pengetahuan. Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam segala bidang, termasuk farmasi. Pengembangan obat-obatan yang efektif dan aman merupakan bagian dari usaha kita dalam menjaga kesehatan. Islam tidak menolak ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaliknya, umat Islam didorong untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang farmasi. Penelitian dan pengembangan obat-obatan yang aman, efektif, dan sesuai dengan syariat adalah bagian dari jihad kita dalam menjaga kesehatan umat. Ilmuwan Muslim sepanjang sejarah telah banyak berkontribusi dalam bidang farmasi, dan kita harus melanjutkan tradisi ini dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islami dalam setiap inovasi yang kita lakukan. Menjaga kesehatan tidak hanya tanggung jawab pribadi tetapi juga kolektif. Sebagai masyarakat, kita harus memastikan akses terhadap obat-obatan yang aman dan terjangkau. Pemerintah dan para profesional kesehatan juga memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan obat yang halal dan berkualitas. Kesimpulannya, menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam farmasi, kita dapat memastikan bahwa usaha kita dalam menjaga kesehatan sejalan dengan ajaran agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan perintahnya. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.